Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa. Pagi. Oke, semuanya semangat semua. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang sakit? Tidak. Tidak ada yang sakit. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, Petra pimpin temannya untuk doa. Mari teman-teman berdoa. Baik. Bukan Petra saja ya, semuanya pada saat kita melakukan sesuatu awalilah dengan doa, ya, supaya apa yang kita kerjakan lebih barokah lagi. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Semua siswa? Tidak ada? Oke, semuanya Pak Guru minta berdiri. Sudah? Oke. Untuk Tata, minta tolong dipimpin temannya untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila sambil tepuk tangan. Silakan sambil melihat ke sebelah sana. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Garuda proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, layak adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Silahkan bisa duduk kembali. Siswa semuanya baru naik ke kelas 7, ya. Jadi masih diingat pelajarannya Pak SD? Masih ya, baik. Karena kalian sudah masuk jenjang SMP dari SD, maka sekarang kita akan melanjutkan kembali ke bab 1 pelajarannya. Bab 1 ini membahas tentang materi perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Oke. Nah, jadi kenapa ini perlu dibahas? Kenapa ini penting dibahas? Karena ini menyangkut dengan pondasi negara kita. Yang namanya pondasi itu yang mengatur kekuatan negara kita, ya. Pondasi itu berisi apa? Cita-cita luhur, tujuan negara kita, ya. Kemudian hukum negara kita ada di sana semua. Pada materi pelajaran ini, Pak Guru perkenalkan kompetensi dasar. Jadi silakan seluruh siswa melihat ke PowerPoint, jangan cuma melihat ke Pak Guru. Kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya 3.1, menganalisis proses dan penerapan Pancasila sebagai dasar negara. Ya. Yang namanya menganalisis, jadi semua siswa harus tahu mulai dari awal kenapa ada Pancasila. Oke, dari semua itu, dari indikator pencapaian kompetensi, Pak Guru berharap, ya, kalian semua bisa yang pertama menjelaskan pengertian dasar negara dengan benar. Ya. Yang kedua, menganalisis pembentukan BPUPKI dengan teliti dan benar. Yang ketiga, menganalisis proses perumusan dasar negara dalam sidang BPUPKI dengan teliti dan benar. Yang keempat, membandingkan pendapat para pendiri negara tentang dasar negara dengan teliti dan benar. Yang kelima, yang terakhir, menganalisis proses perumusan dasar negara dalam sidang Panitia 9 dengan teliti dan benar. Oke. Selanjutnya, Pak Guru akan menampilkan kepada kalian semua. Oke. Yang pertama, ya. Pak Guru ingin tanya, apa pengertian dasar negara? Tidak ada yang tahu? Baik. Ya, inilah dia pengertian dari dasar negara. Dasar negara yakni pondasi negara yang berupa ciri-ciri, cita-cita, keinginan, dan tujuan yang akan dicapai suatu negara. Ya. Organisasi memiliki ketua dan wakil ketua dan stafnya, ya. Jadi anggota-anggotanya sama seperti OSIS, punya ketua, punya wakil, dan punya
bangsa Indonesia. Ya, sekaligus sebagai perwakilan atau kepanjangan tangan dari pemerintah Jepang. Jadi nanti dia yang akan mempengaruhi sebuah keputusan atau usulan, ya, 7 orang Jepang ini. Dan 7 orang Jepang ini yang akan menyampaikan hasil dari rapat-rapat atau pertemuan BPUPKI kepada petinggi Jepangnya. Kemudian yang ketiga, sidang resminya. Yang kedua, sidang resmi kedua ini tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Membahas hal-hal teknis. Oke, kemudian hasil sidangnya BPUPKI tanggal 16 Juli 1945 menyetujui naskah undang-undang dasar. Nanda Husna, coba bacakan Pak Guru yang nomor 3. Sidang resmi 2, tanggal 10 Juli 17 Juli 1945 membahas hal-hal teknis tentang bentuk negara dan pemerintahan baru yang dibentuk. Hasil sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945 menyetujui naskah undang-undang dasar. Selanjutnya kita lihat suasana sidang. Foto sidang BPUPKI. Ya, karena dulu zamannya belum ada kamera digital, belum ada HP Android, jadi ada kalung. Fotonya hitam putih. Ya, hitam putih, tapi kita lihat persatuannya. Dari foto ini kalian bisa lihat, oh ini loh cara orang rapat. Ada ketua, ada anggota, kemudian ada dibahas. Ya, seperti biasa cara rapatnya, kayak rapat OSIS. Kira-kira saat ini mereka sedang apa? Sedang rapat dalam kondisi apa? Biasanya kalau mereka berdiri, atau kalau kalian pernah lihat sidang MPR, DPR, atau jangan-jangan pernah lihat orang sidang MPR, DPR? Enggak pernah? Aduh. Ya? Jadi biasanya kalau sidang berdiri dia menyanyikan lagu Indonesia. Ya, zaman dulu kita belum merdeka. Ini kita belum merdeka loh mereka rapat. Ya, jadi semua serba kekurangan. Tidak ada snack, air minum aja udah kelihatan. Ya, saking untuk merdeka mereka berkorban. Korbannya apa aja? Mereka korban waktu, korban nyawa. Ya benar, katanya Ica. Mereka juga korban nyawa. Karena saat itu pada saat sidang mereka tetap diawasi oleh Jepang. Oke, ada pertanyaan mengenai tayangan-tayangan ini? Tidak. Tanya dulu. Kalau tidak ada pertanyaan, Pak Guru yang nanya. Dengarkan. Yang mau menjawab silahkan angkat tangan. Jangan jawabnya keroyokan, ya. Oke. Mengapa suatu negara harus memiliki dasar negara? Kemudian di sini Roy ya, Roy. Masih bingung? Ingat kelompoknya ya? Oke, sekarang duduk dengan kelompok masing-masing. Kelompok 1, ya, kelompok 2, kelompok 3. Silakan. Come on. 1, 2, 3, 4, 5. Yang nomor urut 1 dengan nomor urut 1, yang nomor urut 2 dengan nomor urut 2, yang nomor urut 3 dengan nomor urut 3, nomor urut 4 dengan nomor urut 4, yang 5 dengan 5, kecuali Nopi ke nomor 5. Oke, sudah? Ya, sekarang Pak Guru akan membagikan LKPD. Ya, jadi semuanya harus mencatat di bukunya masing-masing, bukan satu orang yang mencatat. Karena nanti yang ini akan kembali lagi ke kelompok asalnya. Di kelompok asalnya nanti kalian membuat laporan sederhana. Jelas ya? Oke, jelas. Baik. Oke. Ya. Sudah? Sudah ya? Pak Guru kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan soal yang ada di LK. Ya, pertama, kalian lihat petunjuk belajarnya, ya. Setelah lihat PowerPoint-nya, setelah melihat tayangan PowerPoint, kemudian baca dan cermati materi dalam buku paket. Nah, itu kalian sudah punya buku paket.
Yang kedua, kerjakan soal secara berkelompok. Yang ketiga, jawaban yang didapat susun dalam bentuk laporan untuk dipresentasikan. Baik, seluruh siswa sudah membuat laporan seperti format seperti ini, ya. Jadi Pak Guru ingin kelompok 1 mempresentasikan hasil pemecahan masalah dari LKPD yang sudah dibuat. Untuk kelompok 1, saya persilahkan. Pembentukan BPUPKI. Bangsa Indonesia mengalami sejarah panjang dalam melawan penjajah. Kita pernah mengalami penderitaan ketika dijajah oleh Belanda. Penderitaan akibat pelaksanaan kebijakan tentang Jepang terhadap bangsa Indonesia itu sebagai berikut. Ada pertanyaan untuk semuanya ya. Jadi Pak Guru ingin mengevaluasi sedikit bahwa yang pertama analisis pembentukan BPUPKI. Jadi BPUPKI ya. Oke. Jadi kesimpulannya bahwa dasar negara itu sangat diperlukan oleh seluruh negara yang ada di dunia. Silakan dilihat LKPD-nya seluruh siswa, itu ada tugas individu, bisa kalian kerjakan di rumah. Untuk minggu depan ya, minggu depan materi kita sudah masuk ke penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Terima kasih untuk kelompok 1 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk minggu depan silakan lebih semangat lagi. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, berdoa dalam hati mulai. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua yang sudah hebat ya. Pelajaran yang kita laksanakan hari ini. Senang. Kalau senang, kenapa senang? Kalau tidak senang, kenapa tidak senang? Silahkan dijawab. Nah, baru itu ilmiah. Yang dijawab Tata itu baru ilmiah. Senang karena berdiskusi. Oke. Yang kedua, bagaimana pendapat kalian mengenai metode yang Bapak gunakan hari ini? Metode pembelajarannya. Mau dilanjutkan atau tidak metodenya? Oke, boleh dilanjutkan. Oke, baik. Terima kasih atas atensi dari seluruh siswa ya. Silakan karena sudah selesai kegiatan kita. Siswa silakan pulang. Salam kepada kedua orang tuanya. Mohon maaf kalian terlambat pulang ya karena kita mulainya terlambat tadi. Oke? Silakan bisa pulang siswanya. Ya. Oke, LKPD-nya dikumpulin dulu, Dek. Kemudian pembelajaran tadi yang sudah saya ikuti dengan Bapak Guru Lalu Gentos Wahyu Ilhami. Jadi ada beberapa masukan dari saya mengenai proses kegiatan untuk kolaborasi atau diskusi kelompok. Untuk kedepannya kalau mengadakan diskusi kelompok lagi, misalnya anak didik atau peserta didik belum memahami bentuk analisis lebih atau sebaiknya sebelum diadakan analisis, sebaiknya Bapak Guru terlebih dahulu memberikan pemodelan atau contoh analisis seperti apa agar siswa ada gambarannya tentang analisis tersebut sehingga waktu yang dikerjakan oleh siswa itu lebih efektif lagi supaya tidak molor waktunya. Itu saja untuk pembelajaran hari ini. Selebihnya cukup bagus. Terima kasih. Oke,